Sementara kita mungkin memiliki lebih banyak waktu untuk bertahan, hari-hari yang lebih baik akan kembali. Kita akan bersama teman kita lagi. Kita akan bersama keluarga kita lagi. Kita akan bertemu lagi. Selalu mudah untuk membenci dan menghancurkan. Membangun dan menghargai jauh lebih sulit. Perlu diingat bahwa seringkali langkah-langkah kecil, bukan lompatan yang besar, yang membawa perubahan paling lama. Ketika kedamaian datang, ingatlah itu untuk kita, anak-anak hari ini, untuk membuat dunia masa depan menjadi tempat yang lebih baik dan lebih bahagia. Kamu semua pernah melihat gambar bumi yang diambil dari luar angkasa. Tidak seperti semua planet di tata surya, bumi berkilau hijau dan biru di bawah sinar matahari dan terlihat sangat menyenangkan untuk ditinggali. Seringkali ketidakberdayaan dan kerentanan seorang anak memunculkan hal yang terbaik dari diri kita. Agama dan budaya menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Biasanya sebagai sumber perbedaan dan konflik, bukan untuk menyatukan orang. Tapi ironisnya, bahwa setiap agama memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang toleransi dan menghormati orang lain. Ketika hidup tampak sulit, yang berani tidak berbaring dan menerima kekalahan. Sebaliknya, mereka semakin bertekad untuk berjuang demi masa depan yang lebih baik. Selama bertahun-tahun, mereka yang menurut saya paling bahagia dan puas selalu menjadi orang-orang yang menjalani kehidupan paling terbuka dan tidak mementingkan diri sendiri. Meskipun kita mampu melakukan kebaikan yang besar, sejarah mengajarkan kita bahwa kadang-kadang kita perlu menyelamatkan dari diri kita sendiri dari kecerobohan atau keserakahan kita. Pada saat ragu dan cemas, sikap yang ditunjukkan orang dalam kehidupan sehari-hari mereka, di rumah mereka, dan dalam pekerjaan mereka, adalah yang paling penting. Kita mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda, tetapi pada saat stres dan kesulitanlah, yang paling perlu kita ingat bahwa kita memiliki lebih banyak kesamaan daripada yang memisahkan kita. Mungkin kita membuat terlalu banyak apa yang salah dan terlalu sedikit dari apa yang benar. Masalah dengan kesuraman adalah bahwa ia memakan dirinya sendiri dan depresi menyebabkan lebih banyak depresi. Mungkin kita membuat terlalu banyak apa yang salah dan terlalu sedikit dari apa yang benar. Masalah dengan kesuraman adalah bahwa ia memakan dirinya sendiri dan depresi menyebabkan lebih banyak depresi. Dunia modern kita sangat menuntut waktu dan perhatian kita sehingga kebutuhan untuk mengingat tanggung jawab kita kepada orang lain lebih besar dari sebelumnya. Setiap hari adalah awal yang baru. Saya tahu bahwa satu-satunya cara untuk menjalani hidup saya adalah mencoba melakukan apa yang benar, mengambil pandangan yang lebih jauh, memberikan yang terbaik dalam segala hal yang dibawa hari itu, dan menempatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Saya tahu betapa saya mengandalkan iman saya sendiri untuk membimbing saya melalui saat-saat baik dan buruk. Saya percaya bahwa, tua atau muda, kita memiliki banyak hal untuk dinanti dengan keyakinan dan harapan seperti halnya kita harus melihat ke belakang dengan bangga. Meski kita masing-masing menjalani kehidupan yang berbeda, pengalaman bertambah tua, dan kegembiraan serta emosi yang dibawanya, sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Jika saya ditanya apa pendapat saya tentang kehidupan keluarga setelah 25 tahun menikah, saya dapat menjawab dengan kesederhanaan dan keyakinan yang sama,
saya mendukungnya. Dengan bertambahnya usia, pengalaman memang datang dan itu bisa menjadi kebajikan jika digunakan dengan bijaksana. Meskipun kita masing-masing menjalani kehidupan yang berbeda, pengalaman bertambah tua, dan kegembiraan serta emosi yang dibawanya, sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Dengan kemauan mengesampingkan perbedaan di masa lalu dan bergerak maju bersama, kita menghormati kebebasan dan demokrasi yang pernah dimenangkan untuk kita dengan pengorbanan yang begitu besar. Jalannya, tentu saja, tidak selalu mulus, dan mungkin tahun ini terasa cukup bergelombang. Tetapi langkah-langkah kecil dapat membuat dunia berbeda. Tidak ada kelompok umur yang memonopoli kebijaksanaan dan memang saya pikir kaum muda terkadang bisa lebih bijaksana dari kita. Tetapi semakin tua saya, semakin sadar saya akan kesulitan yang harus dihadapi kaum muda ketika mereka belajar untuk hidup. Kita tahu imbalannya adalah perdamaian di bumi, niat baik terhadap manusia. Tetapi kita tidak dapat memenangkannya tanpa tekad dan upaya bersama. Perpaduan tradisi seperti itu berfungsi untuk membuat kita lebih kuat, secara individu dan kolektif, dengan menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk ketahanan sosial, politik, dan ekonomi. Tak pelak, umur panjang bisa melewati banyak tonggak sejarah, saya sendiri tidak terkecuali. Saya tidak tahu satu-satunya formula untuk sukses, tetapi selama bertahun-tahun saya telah mengamati bahwa beberapa macam kepemimpinan bersifat universal dan seringkali tentang menemukan cara untuk mendorong orang untuk menggabungkan upaya mereka, bakat mereka, wawasan mereka, antusiasme mereka dan inspirasi mereka untuk bekerja sama. Mungkin selalu menjadi kasus bahwa mengobarkan perdamaian adalah bentuk kepemimpinan yang paling sulit dari semuanya. Majunya sejarah suatu bangsa, dalam jangka panjang, disebabkan oleh keadaan hati rata-rata pria dan wanita. Apapun yang dilemparkan kehidupan kepada kita, respons pribadi kita akan semakin kuat untuk bekerja sama dan berbagi tanggung jawab. Bahkan ketika hidupmu tampak paling monoton, apa yang kamu lakukan selalu bernilai nyata dan penting bagi sesama. Jangan berjalan di depanku, aku mungkin tidak mengikuti. Jangan berjalan di belakangku, aku mungkin tidak memimpin. Berjalanlah di sampingku dan jadilah temanku. Jangan biarkan apa yang tidak dapat kamu lakukan mengganggu apa yang dapat kamu lakukan. Setiap kali kamu menemukan dirimu berada di pihak mayoritas, inilah saatnya untuk berhenti dan merenung. Keberanian tidak selalu mengaum. Terkadang keberanian adalah suara kecil di penghujung hari yang mengatakan, "Saya akan mencoba lagi besok." Berjalan dengan teman dalam kegelapan lebih baik daripada berjalan sendirian dalam terang. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup, kemudian kerjakan karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.